Bab 567. Sekte Yan Huang bersatu. Saat tubuh berdarah Qilian Zong jatuh ke tanah, semua orang Tian Huang tersentak. Master suci Tian Huang dikalahkan dan dia kalah dari seorang alam Kong Ming dalam pertempuran berdarah. Melihat Harliye menang, semua orang di Sekte Yan Huang menghela nafas lega. Pasukan Sekte Yan Huang bergegas maju, di mana leluhur Sekte Langit dan yang lainnya langsung membawa Harliye ke sisinya, lalu melindunginya di belakang. Melihat keadaan Harliye, di mana tubuh kuat dari tubuh suci hampir lumpuh, karena bertarung dengan Qilian Zong bisa dikatakan dia hampir menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Namun, dia menciptakan legenda lain lagi, di mana dia yang baru saja memasuki alam Kong Ming berhasil mengalahkan alam langit semu. Apalagi Qilian Zong bukanlah alam langit semu biasa, dia adalah master suci dari Tian Huang. Meskipun dia tidak sekuat Jelvin Zong, namun dia juga bukan seorang alam langit semu biasa. Yang terpenting adalah Harliye masih belum menggunakan kartu as lainnya, seperti metode rahasia teknik duplikasi, di mana jika dia menggunakannya, Qilian Zong akan kalah lebih cepat. Seperti Sekte Yan Huang, ada juga banyak orang dari Tian Huang yang menghela napas berat. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin tunduk pada Sekte Yan Huang. Sekarang setelah Harliye menang dan bila Qilian Zong menepati janjinya, maka mereka bisa pulang. Sedangkan yang lain, wajah mereka sangat jelek, karena kekalahan Qilian Zong jauh di luar dugaannya. Di bawah perhatian semua orang, Harliye berjalan keluar dari pasukan Sekte Yan Huang dengan tubuhnya yang penuh luka, datang ke sisi Qilian Zong. Pada saat ini, Qilian Zong terbaring lemah di tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya, tubuhnya hampir meledak karena dipukuli. Tetapi nyawanya tidak terancam, melainkan kehilangan banyak kekuatan spiritual, kelelahan dan luka-lukanya yang relatif serius. Harliye mengira Qilian Zong akan berteriak, tapi nyatanya tidak. Dia hanya berbaring di tanah dengan tenang, ekspresinya rumit, ada keterkejutan, ketidakberdayaan, keengganan dan kelelahan. Dulu, dia tidak tunduk pada Ryo Zong dan kesal karena Hong Chen tidak mewariskan jabatan Master Suci kepadanya. Dia selalu berpikir bahwa dialah calon Master Suci yang terbaik. Namun, dalam pertempuran hari ini, dia kalah telak. Di bawah penindasan absolut dari alam kultivasi, kesombongannya menghilang, tapi dia masih menolak untuk menerima Ryo Zong dan masih membenci Hong Chen, tapi dia harus mengakui bahwa Harliye memang lebih cocok memakai cincin suancang daripada dia. Untuk sementara waktu, wajah Qilian Zong berubah menjadi sangat tua dan lelah. Dia merasa bahwa dia telah berjuang untuk reputasi palsu selama ratusan tahun, yang benar-benar konyol. Di sini, Harliye telah menghancurkan pil obat dan menyuntikkan energi vitalitas murni ke dalam tubuh Qilian Zong. Senior, pada dasarnya semuanya adalah keturunan Sekte Yan Huang, untuk apa harus saling berperang? Harliye berbicara datar, menatap Qilian Zong. Jika Tian Huang menolak untuk tunduk, apa yang akan kamu lakukan? Qilian Zong bertanya dengan suara serak saat dia terhuyung-huyung berdiri. Pasukan Sekte Yan Huang akan meratakan Tian Huang. Apakah kamu tega? Qilian Zong menatap Harliye dengan tenang. Bagaimana denganmu, senior? Apakah kamu tega? Harliye bertanya balik dan menatap langsung ke Qilian Zong. Senior, sekarang nasib Tian Huang sebelum perang, itu ada di tanganmu, tapi setelah perang, nasibnya ada di tangan junior. Jika senior benar-benar tega menyaksikan banyak korban jiwa yang berjatuhan, maka aku tidak keberatan untuk membinasakannya. Ketika Harliye selesai berbicara, Qilian Zong terdiam. Tentara Sekte Yan Huang terdiam. Tentara Tian Huang juga diam. Semua orang memandang Qilian Zong dengan gugup. Keputusannya adalah kunci awal dari pertempuran berdarah ini. Jika dia tidak menyerah,
maka akan ada mayat di mana-mana. Jika dia menyerah, penyatuan sekte Yan Huang berhasil dan itu adalah hal yang membahagiakan bagi semua orang. Master Suci. Setelah keheningan, di gunung spiritual Gunung Tianhuang, ada teriakan dan hampir 70% dari para tetua dan murid berlutut di tanah, lalu memandang Zhong Kui dengan ekspresi penuh harap, kami ingin pulang. Mendengar teriakan ini, Qilian Zong mau tidak mau berbalik, menatap gunung spiritual Tianhuang dengan linglung, melihat banyak pasang mata yang penuh harapan itu. Kakak seperguruan, apakah kamu sudah mengerti bahwa mereka semua sudah lelah? Entah sejak kapan Jalvin Zong muncul di samping Qilian Zong dan memandang gunung spiritual Tianhuang. Setelah berperang selama ratusan tahun, pernahkah kamu dengan tulus bertanya kepada bawahanmu apakah mereka bersedia untuk pulang atau tidak? Liko Zong juga melangkah maju, seperti Jalvin Zong, memandangi gunung spiritual Tianhuang. Tubuh Jalvin Zong bergetar beberapa saat, dia tersenyum menertawakan dirinya sendiri dan lelah. Mungkin hingga saat ini, barulah dia memahami bahwa sebenarnya kebanyakan orang di Tianhuang ingin kembali ke sekte Yan Huang. Alasan mengapa mereka mengikutinya melawan sekte Yan Huang adalah karena mereka setia, bukan karena mereka sangat membenci sekte Yan Huang. Pada akhirnya, Qilian Zong menurunkan harga dirinya, buka gerbang gunung. Buka gerbang gunung. Meskipun suaranya tidak tinggi, tapi itu bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Hidup Master Suci! Hidup Master Suci! Segera, jeritan yang luar biasa bergema di langit dan bumi, termasuk sekte Yan Huang dan Tianhuang. Ini adalah momen yang tak terlupakan. Terlalu banyak generasi tua yang meneteskan air mata, sekte Yan Huang yang telah terpecah selama ratusan tahun, akhirnya bersatu kembali. Hari ini, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Jalvin Zong dan Liko Zong menghela nafas dalam-dalam, mata tua mereka yang keruh menjadi lebih jernih dan mata tuanya mengeluarkan air mata. Dari suara gumaman mereka, mereka terdengar jauh lebih muda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sekte Yan Huang akan bersatu dengan cara ini. Di samping, Samuel Gu, Master Wuya dan tetua keluarga Su menghela nafas. Anak ini, benar-benar tidak mudah. Lu Sichu tersenyum manis. Dia terlahir sebagai panglima tanpa pertumpahan darah. Leluhur sekte langit membelai lembut janggutnya dan tersenyum lega. Gerbang Gunung Tianhuang terbuka dan murid-murid Tianhuang berhamburan, berdiri rapi dalam dua baris untuk menyambut pasukan sekte Yan Huang. Ayo pergi, untuk apa kamu masih menunjukkan ekspresi seperti itu? Di atas gunung, pemuda berbaju putih dari alam langit semu menyeret paksa orang tua berjubah hitam itu ke bawah. Master Suci sendiri sudah menyerah, jadi untuk apa kamu masih bersikeras seperti ini? Untuk apa kamu menarikku? Aku bisa jalan sendiri. Kalian saja yang pergi. Aku akan mencari tempat untuk tidur. Pria parubaya berjubah piton menunjukkan ekspresi muram, lalu berbalik dan hendak pergi, seolah-olah dia tidak bisa menurunkan harga dirinya dan menerima kenyataan bahwa Tianhuang telah menyerah kepada sekte Yan Huang. Ikuti kami pergi ke sana dengan patuh, maka aku akan menikahimu. Hong Luan tersenyum manis. Uhuk. Hanya mendengar suara batuk kering dari pria parubaya berjubah piton, lalu berbalik dengan pura-pura serius. Oh iya, sepertinya aku sudah lama tidak mencari Liko Zong untuk minum bersama. Setelah itu, orang ini dengan sadar diri mengikuti di belakang Hong Luan. Semua 5 alam langit semu dari Tianhuang, kecuali Qilian Zong telah membuang dendam mereka, lalu apalagi yang bisa dikatakan oleh para murid dan tetua yang masih bersiap untuk bertarung hingga mati. Entah diseret atau didorong, mereka akhirnya bergabung dengan pasukan sekte Yan Huang. Cantika dibebaskan, meskipun dia di penjara, dia bisa mendengar dengan jelas apa yang terjadi di luar.
Dia sangat emosional dengan air mata yang mengalir turun di matanya yang indah, karena sekte Yan Huang akhirnya bersatu kembali. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang, lalu berharap bisa menemukan bintang yang paling terang. Guru, sudahkah kamu melihatnya? Sekte Yan Huang sudah bersatu. Bersambung. Bab 568. Kami membuat kesalahan. Malam itu, sekte Yan Huang dan Tian Huang berkemas, lalu kembali ke kampung halaman mereka. Pada malam hari, di gunung spiritual sekte Yan Huang, lampu-lampu menyala, tercium aroma anggur dan suara gelak tawa. Sekarang sekte Yan Huang sudah bersatu dan meskipun kekuatannya tidak sekuat dulu, namun itu tetaplah sebuah keberadaan yang tidak berani diprovokasi sembarangan oleh berbagai pihak. Aula leluhur sekte Yan Huang. Master Yan Huang, Harliye berdiri dengan tenang di depan singgasana leluhur sekte Yan Huang. Di belakangnya adalah Dewa Tanah, Qilian Zong, Dewa Api, Jelvin Zong, Dewa Petir, Liko Zong, Dewa Angin, Cintika Zong, leluhur keluarga Su, leluhur sekte Langit, Lucy Chu, Samuel Gu, Master Wuya, Hong Luan, Selin, wanita tua Vino, pria paruh baya berjubah piton, Jeremy, pria muda berbaju putih, si jubah hitam, orang tua berjubah hitam dan 14 alam langit semu juga berdiri di sana. Mereka adalah 15 orang dengan status tertinggi di sekte Yan Huang untuk saat ini. Mereka datang ke sini larut malam untuk memberi penghormatan kepada leluhur sekte Yan Huang. Apakah hingga saat ini pun kamu masih tidak ingin menunjukkan kepada kami wajah aslimu? Sebelum Harliye duduk, Samuel Gu di bawah sudah menatap Harliye yang bertopeng dengan tatapan menarik. Lihat, tentu saja aku harus melihatnya. Master Wuya mengorek telinganya. Tentu saja. Harliye tersenyum sedikit dan melepaskan topeng hantu di wajahnya, mengungkapkan wajah aslinya. Terlebih kata, dendam, di dahi kanan, di mana pada saat ini masih ada darah yang mengalir, yang terlihat mengerikan. Ketika melihat wajah asli Harliye, Qilian Zong dan Liko Zong berdiri dari tempat duduk mereka, menatap Harliye dengan bingung. Guru. Dibandingkan dengan mereka, Jelvin Zong dan Cantika jauh lebih tenang, karena mereka telah melihat wajah asli Harliye sejak lama. Mereka juga sudah menduga Qilian Zong dan Jelvin Zong akan bereaksi seperti itu setelah melihat wajah asli Harliye, karena diri mereka sendiri juga bereaksi seperti itu pada saat itu. Guru. Begitu kata-kata keduanya diucapkan, itu berhasil membuat Samuel Gu dan Master Wuya serta yang lain tercengang. Meskipun mereka adalah alam langit semu yang terkenal, namun mereka belum pernah melihat Master Suci generasi ke-97 sekte Yan Huang. Lalu sekarang setelah mendengar Liko Zong dan Qilian Zong berkata demikian, maka itu artinya Harliye terlihat persis sama dengan Hong Chen. Ini, Qilian Zong dan Liko Zong membuang muka dari Harliye dan menatap Jelvin Zong serta Cantika, terutama Liko Zong yang sudah lama berada di sekte Yan Huang. Dia bahkan tidak tahu bahwa Harliye dan sang guru tampak persis sama. Saat itu, kami juga kaget. Jelvin Zong dan Cintika Zong tertawa. Mereka terlihat sangat mirip. Keduanya menatap Harliye lagi. Mereka masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Entah seperti apa reaksi mereka ketika tahu bahwa Harliye tidak hanya mirip dengan sang guru, tetapi juga sama-sama memiliki mata keabadian 6 jalan. Ternyata Master Suci generasi ke-97 dari sekte Yan Huang terlihat seperti ini. Vino, Jeremy dan yang lainnya sudah berdiri dan memandang Harliye dengan rasa ingin tahu. Karena meskipun mereka sudah menjadi bagian dari sekte Yan Huang, tapi mereka belum pernah melihat Hong Chen sebelumnya. Karena kalian sudah melihat wajah asliku,
maka aku juga akan langsung mengungkapkan identitasku yang sebenarnya. Harley Ye tersenyum, terutama melihat ke arah Qilian Zong dan Liko Zong. Aku memang bukan Harry Qin, identitas asliku adalah Harley Ye dari Sekte Heng Yue di Nanchu. Kamu benar-benar Harley Ye. Qilian Zong, yang masih dalam keadaan linglung tiba-tiba memancarkan cahaya di matanya. Sama seperti dia, Liko Zong, leluhur keluarga Su, Hong Luan dan yang lainnya semua tercengang di sana, lalu hanya menatap Harley Ye lekat-lekat. Seperti Jelvin Zong, Cantika dan leluhur Sekte Langit serta yang lainnya, mereka terlihat tenang karena mereka sudah mengetahui identitas Harley Ye, jadi tidak perlu bereaksi berlebihan seperti itu. Dewa Pil, Harry Qin si dewa pembunuh panggung Feng Yun dan Harley Ye dari Sekte Heng Yue adalah satu orang yang sama. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik, meski sejak awal sudah menebak identitas Harley Ye, namun mereka masih saja terkejut. Bukannya kamu sudah mati? Setelah terkejut, sekelompok orang tua menggaruk kepala mereka dan menatap Harley Ye dengan takjub. Mungkin umurku panjang. Harley Ye mengangkat bahu. Meskipun hanya 3 kata, namun lebih dari puluhan orang tidak berpikir demikian dan mata mereka secara tidak sadar akan melihat kata dendam di dahi kanan Harley Ye, yang seperti sedang mengingatkan dirinya sendiri akan dendam. Jadi sepanjang perjalanannya hingga ke titik ini bukan sedang bercanda. Seketika aula menjadi sunyi. Keberadaan Harley Ye membuat mereka langsung merasa sudah tua. Pemuda ini terlalu banyak menciptakan legenda. Keheningan di aula akhirnya dipecahkan oleh 2 suara. Ketika semua orang menoleh, mata semua orang seperti sudah akan melompat keluar, karena Cantika dan Jelvin Zong berlutut di depan Harley Ye dengan satu lutut. Apaan kalian ini? Harley Ye buru-buru melangkah maju untuk membantu mereka berdiri. Patut diketahui bahwa dengan identitas mereka sama sekali tidak perlu berlutut padanya, ditambah dengan senioritas mereka. Bahkan jika dirinya adalah Master Suci, dia juga harus menghormati mereka dengan memanggilnya dengan sebutan senior. Lalu dengan mereka berlutut padanya seperti ini, itu sama saja sedang memperpendek usianya. Master Suci, kami ada membuat kesalahan. Jelvin Zong tidak hanya tidak mau berdiri, tetapi juga menundukkan kepalanya dan meletakkan slip giok di kedua tangannya, lalu berkata dengan rasa bersalah yang tak dapat dijelaskan. Biarpun ada kesalahan, kamu juga tidak perlu berlutut. Ayo bangun dan kita bicarakan. Leluhur Sekte Langit dan yang lain masih menarik keduanya. Bahkan jika Harley Ye adalah Master Suci, dia juga tidak bisa berlutut seperti ini. Ada apa dengan kalian berdua? Samuel Gu melipat kedua tangannya dan menatap Jelvin Zong serta Cantika dengan ekspresi aneh. Bahkan Qilian Zong dan Liko Zong serta yang lain juga melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Namun, di bawah pertanyaan semua orang, keduanya tetap diam, hanya mengintip Harley Ye dengan rasa bersalah dan penyesalan. Di sini, Harley Ye telah menghancurkan slip giok dengan rasa ingin tahu. Segera, informasi di slip giok disusun menjadi kata-kata dan baris-baris itu menggantung di udara. Lensi dari Sekte Heng Yue diburu dan keberadaannya tidak diketahui. Winston Hu dari Sekte Heng Yue dikurung di kandang anjing, dijemur selama 9 hari 9 malam, lalu dibuang ke laut pemakaman. Kaki Pandi Huo dari Sekte Heng Yue dipatahkan dan urat tangannya diputuskan. Sepasang mata Yunandi Xie dari Sekte Heng Yue dicungkil dan dilemparkan ke dalam hutan monster. Diki Pang dari Sekte Heng Yue dipakukan ke tebing Wanghu dengan tombak. Dada Andreas yang dari Sekte Heng Yue ditusuk dengan tombak dan menghilang. Satu lengan Heng Qifeng dari Sekte Heng Yue dipotong oleh pedang. Mata sebelah kiri Master Daoxuan dari Sekte Heng Yue ditembak dengan panah dan masih tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak.
Seluruh kultivasi Freddy Su dari Sekte Hang Yue dihancurkan. Ini, melihat kata-kata yang tersusun, leluhur Sekte Langit tercengang. Harley Ye tertegun ketika melihat kata-kata itu dan berdiri mematung serta tubuhnya yang tinggi dan tegap terkadang bergetar sedikit. Sepertinya Jelvin Zong dan Cantika menyembunyikan informasi ini. Semua orang mentransmisikan suara dan berbicara secara diam-diam, tidak heran mengapa mereka berlutut. Bukannya ini terlalu kelewatan ketika sudah mengetahui bahwa dia adalah Harley Ye, tetapi masih menyembunyikan informasinya. Hong Luan mengerang. Apa yang kamu tahu? Liko Zong berkata melalui transmisi suara. Kakak seperguruan dan adik sepenguruan pasti punya alasan dengan bertindak seperti ini. Apa itu Nanchu? Itu adalah kota yang memiliki kekuatan yang lebih rumit daripada Beichu. Lebih dari 60% penguasa adalah musuh Harley Ye. Jika memberitahu dia informasi ini lebih awal, berdasarkan temperamennya, dia pasti akan kembali ke Nanchu. Tidak perlu membahas keadaan Sekte Yan Huang saat itu, bahkan meskipun berdasarkan keadaan Sekte Yan Huang saat ini dan pergi menyerang ke sana, itu sama saja dengan mencari kematian. Intinya mereka sedang melindungi Harley Ye. Nenek moyang keluarga Su dengan lembut membelai janggutnya. Aku hanya tidak tahu, apakah niat baik mereka dapat dimengerti oleh Harley Ye atau tidak. Saat semua orang sedang berbicara, sebuah suara pedang memecah kesunyian. Tapi itu bukan pedang sungguhan, melainkan aura membunuh yang keluar dari tubuh Harley Ye. Melihat ini, ekspresi semua orang membeku dan mereka hanya merasa kedinginan. Segera, es muncul di aula, dengan Harley Ye sebagai pusatnya, membentuk es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan energi spiritual yang mengalir di udara juga terbentuk di mata semua orang, berubah menjadi es. Mata Harley Ye sudah kabur karena air mata dan kata-kata itu seperti pisau yang memahat di tulangnya satu persatu. Dia selalu berpikir bahwa Nanchu masih Nanchu yang dulu, Sekte Hang Yue masih Sekte Hang Yue yang dulu dan orang-orang masih orang yang sama, tapi sekarang tampaknya apa yang semua dia kira itu hanya sebuah imajinasi. Dalam penglihatan yang kabur, dia seperti melihat pemandangan yang terfragmentasi, Yunandi Xie, yang matanya dicungkil, terhuyung-huyung ke depan dengan Pandi Huo yang lumpuh dan Winston Hu yang dikurung di kandang anjing, lalu dibuang ke laut pemakaman, Karaf Li dan Joy Nanggong yang tak berdaya karena terkepung dan meringkuk, lalu Lensi yang diburu dengan tubuh penuh luka. Jika diulang sekali lagi, kami juga tetap akan menyembunyikannya. Meskipun Jelvin Zong dan Cantika menyalahkan diri mereka sendiri, namun mereka tetap jujur, lalu melangkah maju dan membungkuk. Kami membuat kesalahan besar, kami pantas dihukum. Harley Ye, masalah ini. Senior, aku mengerti. Sebelum leluhur Sekte Langit selesai berbicara, Harley Ye membuka mulutnya. Air matanya ditekan olehnya dan aura pembunuh yang mengerikan berkumpul di tubuhnya juga meledak dalam sekejap. Senior sekalian, ikuti aku ke selatan. Suara Harley Ye menjadi serak, tapi dia sangat tenang. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula dalam satu langkah. Malam itu gelap dan berangin. Di tanah yang luas, 15 orang berjubah hitam melesat melintasi langit malam seperti 15 cahaya ilahi. Di depan, Harley Ye adalah yang tercepat, tubuhnya penuh energi, seperti api, dengan sepasang mata gelap dan tertahan, menatap ke selatan. Di belakang, leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong serta yang lain tidak lambat, mereka juga mengikuti dengan cepat. Namun, penampilan Harley Ye malam ini sangat mengejutkan mereka. Mereka berpikir bahwa ketika Harley Ye mengetahui masalah ini, dia akan marah dan bisa saja membunuh Cantika dan Jelvin Zong. Namun, faktanya dia begitu tenang, hingga membuat mereka merasa tidak wajar. Perlahan-lahan, mereka menemukan bahwa semakin tenang Harley Ye,
maka dia semakin menakutkan, seperti binatang buas yang akan bangun, seperti ketenangan sebelum badai dan begitu meledak, semuanya akan hancur. Dia dilahirkan untuk menjadi panglima tertinggi, kata leluhur Sekte Langit, karena begitu teguh, yang berhasil membuat kita semua takjub. Mungkin, sejak hari dia menjadi iblis dan dieksekusi, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Leluhur keluarga Su merenungkan, pada saat ini, dia bukan lagi bocah sembrono seperti dulu, tapi temperamennya sekarang lebih keras dari besi. Aku merasakan niat membunuhnya, tapi itu tidak ditujukan pada Cintika Zong dan Jelvin Zong. Samuel Gu mengelus jenggotnya, itu ditujukan pada musuh. Kepergian kali ini ke selatan, Nancu pasti akan mengalami bencana yang mengejutkan. Master Wuya yang selalu acuh tak acuh, juga berkata dengan penuh arti. Sepertinya aku telah melihat Raja Iblis yang tak tertandingi yang akan menginjak darah dan tulang, memerangi segala arah. Bersambung.